Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Aryo, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya melakukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan cara mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif, saya menggunakan tahapan Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari buat pertanyaan atau define, ambil pelajaran atau discover, gali mimpi atau dream, jabarkan rencana atau desain, dan atur eksekusi atau deliver. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah membangun generasi smart yang berwawasan lingkungan, berbudaya, berlandaskan keimanan, ketakwaan, dan profil pelajar Pancasila. Generasi smart merupakan kependekan dari S. Semangat berprestasi dalam kolaborasi, M. Mandiri dalam belajar, A. Adaptif terhadap perubahan zaman, R. Responsif terhadap keadaan lingkungan, dan T. Terampil dalam teknologi. Untuk mewujudkan visi yang telah saya buat, maka saya merumuskan sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran berbasis kontekstual yang melibatkan adaptasi teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya buat untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang saya rencanakan, yaitu tahapan yang pertama adalah B. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran kontekstual yang melibatkan adaptasi teknologi. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, refleksi dan diskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, mencari referensi mengenai pembelajaran kontekstual dan praktik baik penggunaan teknologi untuk meningkatkan motivasi serta kreativitas peserta didik. Dan terakhir, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pengetahuan dasar peserta didik terkait pembelajaran kontekstual, motivasi belajar, tingkat kreativitas, dan kemampuan adaptasi teknologi. Tahapan yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat adalah bagaimana cara memilih media pembelajaran yang tepat untuk memfasilitasi pembelajaran kontekstual yang berbasis adaptasi teknologi. Kemudian media pembelajaran yang bagaimana yang dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, siapakah guru yang dapat dijadikan model? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, diantaranya yaitu menelusuri jurnal penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran kontekstual yang berbasis teknologi, melakukan uji coba media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik, serta mengikuti BIMTEK dan workshop dari guru inovatif berkaitan dengan peningkatan kreativitas dan motivasi pada peserta didik. Tahapan yang ketiga adalah G. Gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat adalah apakah pembelajaran kontekstual dengan adaptasi teknologi dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran kontekstual dengan adaptasi teknologi dapat diterapkan pada berbagai materi dan mata pelajaran lain? Dan terakhir adalah apakah ada keterkaitan antara pembelajaran kontekstual dengan adaptasi teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat pertanyaan pemantik yang bersifat kontekstual untuk mengasah kreativitas peserta didik, membuat lembar observasi dan refleksi terhadap peserta didik tentang motivasi dan kreativitas,
menerapkan teknologi yang bersifat kekinian dalam pembelajaran untuk mendorong motivasi dan kolaborasi peserta didik, serta merumuskan profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan aspek pembelajaran dan belajar dari ahli berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tahapan yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang dapat dibuat yaitu bagaimana langkah-langkah memfasilitasi pembelajaran yang bersifat kontekstual dan melibatkan adaptasi teknologi. Media pembelajaran apakah yang sebaiknya digunakan untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik dan melibatkan adaptasi teknologi, serta bagaimana menjaga keberlanjutan proses pembelajaran yang bersifat kontekstual dan menggunakan adaptasi teknologi agar dapat digunakan secara kontinu dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas peserta didik. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, membuat rencana pembelajaran inovatif lengkap dengan LKPD digital terintegrasi dengan sistem asesmen yang berbasis HOTS. Kemudian mengupayakan media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diakses secara fleksibel, kolaboratif, serta menumbuhkan motivasi peserta didik untuk berkreasi. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi bagi peserta didik yang berhasil menuntaskan asesmen dan punya daya kreativitas tinggi, serta mendiseminasikan kepada guru lain di sekolah maupun menggunakan media sosial. Tahapan yang kelima adalah A, atur eksekusi. Pertanyaan yang dapat dibuat adalah bagaimana proses monitoring dan evaluasi pembelajaran berbasis kontekstual dengan adaptasi teknologi yang akan dilaksanakan. Kemudian bagaimana mengimplementasikan hasil dari pembelajaran agar bermakna bagi peserta didik dan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bisa berkreasi serta belajar sepanjang hayat. Daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah melakukan proses monitoring dan evaluasi dengan cara membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran serta jurnal refleksi pembelajaran yang kelak akan menggambarkan sejauh mana pembelajaran berpihak pada murid serta berkontribusi positif terhadap motivasi dan kreativitas peserta didik. Kemudian hasil pembelajaran berupa produk yang merupakan buah karya peserta didik yang patut dipublikasikan sebagai bukti belajar mereka sekaligus bentuk apresiasi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Demikian demonstrasi kontekstual tentang modul 1.3 visi guru penggerak. Semoga upaya yang dilaksanakan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.